Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam ya beberapa kutipan dari buku Strategic, The Skill to Set Direction. Oke. Misi kita seperti biasalah menyaring ide-ide kunci soal gimana sih caranya berpikir strategis, terus kelola sumber daya, ambil keputusan yang lebih pas. Semuanya dari materi yang Anda bagikan. Ya, anggap aja ini jalan pintas lah buat paham inti pemikiran strategis. Oke, kita mulai aja ya. Siap. Jadi tantangan utama yang diangkat di materi ini itu sebenarnya simpel tapi krusial banget. Gimana tuh? Menjalankan bisnis itu ya. Bukan cuma soal sibuk, tapi lebih ke punya arah yang jelas. Fokus strategis gitu. Fokus ya? Iya, seperti kata sumber Anda, ini soal kemampuan tahu persis posisi kita sekarang di mana dan mau kemana tujuannya. Kayak navigator kapal gitulah. Oke, nah ngomongin arah, apa sih sebetulnya arti strategis menurut buku ini? Definisinya menarik nih. Apa tuh definisinya? Memiliki wawasan yang mengarah pada keunggulan. Gitu katanya. Jadi bukan cuma kata keren aja ya ternyata. Bukan sekedar jargon ya? Betul, malah riset yang dikutip bilang 97% eksekutif senior anggap kemampuan ini wah vital banget. Iya. Dan kontrasnya itu lumayan tajam sama yang tidak strategis. Sumber Anda malah pakai analogi unik. Yang mana tuh? Zombie bisnis. Haha, zombie bisnis. Iya, jadi mereka tuh kayak berkeliaran aja gitu, nggak punya tujuan jelas, coba kerjain semua hal. Akibatnya, Sering bunuh rapat, diskusinya jadi ngalor ngidul nggak fokus. wah kebayang sih rapat kayak gitu. Mungkin itu tanda kurang fokus strategis ya? Bisa jadi, bisa jadi. Pernah kan pasti ngerasa kejebak rapat yang muter-muter aja? Sering malah. Nah, analogi zombie ini nyambung nih ke poin berikutnya soal alokasi sumber daya. Oke. Katanya, strategi sejati itu bukan dokumen PowerPoint keren, tapi gimana sumber daya kita, waktu, talenta, uang dipakai beneran tiap hari. Nah, persis. Ini penting banget. Ada kutipan dari Bauer dan Gilbert kan di situ? Iya, ada. Gimana bunyinya? Alokasi sumber daya dan eksekusi proseslah yang menentukan hasil strategis. Jadi bukan cuma rencana di atas kertas, eksekusinya, alokasinya, itu yang nentuin. Masuk akal banget. Jadi lihat aja uang dan waktu tim abis buat apa, itu strategi sebenarnya ya. Kurang lebih gitu. Dan ngomongin alokasi, ada fakta yang, wah lumayan bikin kaget nih dari risetnya. Fakta apa tuh? Seringkali, perusahaan itu mengalokasikan, coba tebak, 90% sumber dayanya buat aktivitas yang sama terus dari tahun ke tahun. Serius, 90%? Kaku banget dong itu. Iya kan? Bayangin aja, 9 dari 10 sumber daya itu mungkin kejebak di pola lama. Padahal kan kondisi bisnis, pasar, teknologi berubah terus. Wah, ini benar-benar nunjukin pentingnya realokasi ya. Harus berani ngubah alokasi lama. Tepat. Nah, ini nyambung ke konsep di bab 2 itu, pangkas untuk tumbuh, prune to grow. Prune to grow. Gimana tuh maksudnya? Ya, sederhananya, kita harus berani motong atau menghentikan beberapa hal supaya hal lain yang lebih penting bisa tumbuh. Kayak ngerawat tanaman gitu ya? Ranting kering dipotong biar tunas baru bisa keluar? Persis kayak gitu analoginya. Memang sih, menghentikan sesuatu itu nggak gampang. Kata keputusan aja, decidere dalam bahasa Latin, akarnya berarti memotong. Oh, baru tahu saya akar katanya itu. Jadi memang butuh keberanian ya untuk memotong itu? Mutlak perlu. Kalau nggak dipangkas, yang baru dan lebih strategis susah dapat ruang buat tumbuh. Oke, jadi pemangkasan itu kunci. Dan ini pasti ada hubungannya sama bikin trade-off ya. Pilih satu, korbankan yang lain. Ini nih yang sering jadi masalah. Semuanya prioritas. Nah, itu dia, jebakan klasik. Semuanya prioritas. Padahal, kalau semua prioritas, artinya ya nggak ada prioritas sama sekali, kan? Bener juga. Risetnya Morten Hansen yang dikutip di materi Anda juga nunjukin hal yang sama. Fokus ke lebih sedikit prioritas, hasilnya malah jauh lebih baik. Jadi kualitas fokus lebih penting dari kuantitas ya? Jangan nyebar kemana-mana. Iya, jangan terlalu tipis nyebarnya. Mending fokus mendalam di beberapa hal yang paling penting aja. Terus ada saran praktis nggak dari sumber ini buat menerapkan fokus itu? Gimana caranya biar nggak kejebak semuanya prioritas? Ada. Salah satunya itu menerapkan pendekatan prioritas berbasis nol. Gimana tuh maksudnya? Berbasis nol? Artinya, nggak boleh ada prioritas baru masuk, kecuali ada prioritas lama yang secara sadar kita putuskan untuk dihilangkan atau dipangkas dulu. Satu masuk, satu keluar, gitu kasarnya. Wah, ini butuh disiplin tinggi ya? Banget. Dan tentu aja, ya harus berani bilang enggak
ke hal-hal atau permintaan yang nggak sejalan sama fokus utama kita. Nah, bilang nggak ini nih, seringkali susahnya minta ampun. Iya, betul. Ini nyambung ke soal pengambilan keputusan di bab 3. Ada fakta menarik lagi nih. Apa tuh? Sumbernya bilang 94% CEO yang dinilai buruk itu bukan karena salah ambil keputusan, tapi karena ragu-ragu. Kelamaan mikir, gak mutusin-mutusin. Wow, 94%? Gara-gara ragu-ragu ya, bukan salah langkah. Iya. Jadi keraguan-raguan itu ongkosnya mahal ternyata. Mahal banget. Tapi ya, menolak atau membatasi itu nggak harus selalu dengan kata tidak yang kaku kok. Ada cara lain. Oh ya? Gimana caranya? Di bab 15, walau fokusnya soal pelanggan, tapi idenya relevan di sini. Ada teknik ya dan. Ya dan. Maksudnya gimana? Jadi, kita setuju, ya, tapi kita juga kasih tahu konsekuensi atau syaratnya. Dan, misalnya nih, ya kami bisa kerjakan permintaan mendadak Anda, dan ini artinya Project X harus ditunda. Atau, dan ini butuh biaya tambahan sekian. Oke. Jadi kita tetap akomodatif tapi juga jelasin batasannya ya. Menegaskan nilai waktu dan sumber daya kita. Betul. Ini cara yang lebih elegan lah untuk ngelola batasan tanpa harus langsung nolak mentah-mentah. Ini pendekatan yang menarik sih. Lebih kolaboratif rasanya. Ini jadi ingat konsep observasi tanpa menghakimi dari bab 7. Gimana kaitannya? Mungkin kalau kita nggak buru-buru nge-label permintaan itu gangguan atau peluang bagus, kita bisa lebih jernih lihat opsinya. Terus bisa lebih enak menerapkan ya dan tadi. Masuk akal juga. Observasi yang objektif memang bikin kita nggak cepat-cepat ambil kesimpulan. Jadi pilihan kita lebih banyak sebelum terkunci. Oke, jadi kalau dirangkum nih buat pendengar kita, apa artinya semua ini? Ya, intinya, jadi strategis itu soal punya wawasan buat unggul, bukan cuma sibuk nggak jelas. Dan strategi yang beneran itu kelihatan dari gimana kita alokasiin sumber daya kita sehari-hari ya, bukan cuma dari rencana. Tepat. Dan itu butuh keberanian buat mangkas yang nggak perlu, bikin trade-off yang tegas, dan ambil keputusan tanpa ragu-ragu. Jadi ingat ya, prioritaskan dengan kejam, dan latih diri buat bilang enggak atau iya dan dengan efektif. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari bab 1 buat direnungkan. Aturan sentuhan, atau rule of touch. Rule of touch? Apa itu? Aturannya bilang gini, kalau Anda bisa menyentuhnya secara fisik, kemungkinan besar itu kerjaan taktis. Strategi itu sifatnya lebih abstrak, nggak bisa disentuh. Menarik. Taktik itu nyata, strategi itu abstrak. Iya. Coba deh Anda renungkan. Berapa banyak waktu Anda hari ini habis buat hal-hal taktis yang kelihatan, yang bisa disentuh, dibandingkan sama waktu buat mikirin arah strategis yang abstrak tapi justru krusial banget itu. Pertanyaan bagus tuh. Dan mungkin, taktik apa sih yang bisa Anda pangkas atau delegasikan hari ini juga? Supaya ada ruang lebih buat mikir strategis yang lebih dalam, itu mungkin bisa jadi langkah awal.